Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pustaka, kembali lagi di Podcast Biru, podcast publikasi bereputasi perpustakaan Umsida. Saya Irta Fidinia yang akan menemani di episode kali ini. Episode kali ini kita akan membedah sebuah riset yang berjudul Multi-Label Aspect Dangerous Speech Classification Using Keyword Driven Ensemble Classifier on Imbalance Data. Begitu nggak Bu? Ya betul Mbak Ita. Ampun kalau salah. Bersama saya kali ini dosen dari Prodi Informatika yaitu Ibu Yulian Findawati STMMT. Mari kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Bu Yulian. Waalaikumsalam Mbak Ita. Ketemu lagi di podcast kita Bu. Ya. Alhamdulillah. Nah langsung saja nih Bu, kita akan membedah podcast risetnya Bu Yulian. Jangan judul itu tadi ya. Riset ini tentang apa Bu? Oh ya baik. Jadi seperti ini Mbak Irta. Ini tadi judulnya adalah, kalau kita bahasa Indonesia kan adalah klasifikasi multi-label aspek dangerous speech menggunakan metode keyword driven ensemble classifier. Jadi saya coba jelaskan secara sederhana supaya semuanya mudah memahami. Jadi ini tuh kasusnya di tweet ya. Jadi di Twitter itu kan biasanya banyak ujaran kebencian atau ujaran berbahaya. Nah, di sini mencoba memahami aspek-aspek yang terkandung, ada 7 aspek sebenarnya di dalam ujaran berbahaya itu ya. Jadi kita mau ngecek nih, tweet ini apakah mengandung 7 aspek itu tadi. Jadi seperti konteks sosial. Konteks sosial itu sebagai contoh misalnya apakah ini ada termasuk konteks seperti pemilu gitu ya. Itu kan termasuk sosial. Kemudian konteks historis. Jadi apakah ini ada historis dengan masa lalu, kejadian kerusuhan di masa lalu misalnya 98 gitu ya. Kemudian ada dehumanisasi. Aspek dehumanisasi itu kayak merendahkan manusia, merendahkan manusia yang tidak layak seperti manusia. Kemudian juga ada accusation in mirror atau seolah-olah menuduh negatif orang tersebut padahal dia sendiri juga seperti melakukan itu. Gitu ya, kayak gitu. Yang kelima ada yang disebut dengan ini, apakah tweet tersebut mengandung serangan terhadap wanita atau anak-anak gitu. Contohnya maaf nggak langsung misalnya melecehkan wanita kayak gitu. Nah itu juga termasuk di situ. Kemudian ada questioning group loyalty atau mempertanyakan loyalitas kelompok. Jadi misalnya kayak gini, kalau kamu nggak nyoblos ini berarti bukan boloku ya. Itu kan jadi kayak gitu, menjustis kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah menyerang kelompok atau individu ya. Jadi kayak ada suatu kata yang misalnya kan banyak ya, ganyang, kemudian kebunuh kayak gitu kan. Ganyang juga itu? Intinya kayak menyerang kayak gitu ya. Gitu. Menyerang gitu ya secara ya entah itu membunuh atau apalah, pokoknya kalimat yang negatif kayak gitu. Jadi diharapkan ada tweet kita bisa mendeteksi secara otomatis gitu, apakah dia mengandung 7 aspek tadi. Nah 7 aspek itu tadi bisa saja 2 atau lebih gitu, nggak semua harus 7. Nah kita mencoba itu apakah secara otomatis bisa nggak sih gitu, kayak gitu. Itu masuk aplikasi gitu Bu ya? Jadi nama seperti ya kita menggunakan kalau waktu itu kita menggunakan ini langsung coding, jadi analisa dan coding. Kita mencoba metode mana sih yang paling tepat untuk menganotasi aspek-aspek tadi gitu. Intinya seperti itu. Ya, intinya kayak gitu. Masalah apa yang hendak dipecahkan dari riset ini Bu? Masalah yang hendak dipecahkan, jadi kan datanya kan
banyak ya Mbak ya. Jadi sekitar waktu itu adalah 90 ribuan tweet, tepatnya 96.000 tweet. Buat data itu ya. Jadi kita buat data, dari tiap tweet itu kita coba untuk anotasi. Kalau manual gampang, tapi kalau secara otomatis tentu saja harus menggunakan suatu sistem ya atau metode. Nah, kita mencoba memecahkan tersebut gitu dengan metode yang ditawarkan, yaitu selain datanya banyak, juga datanya itu nggak imbang. Jadi misalnya dari jadi kan ada yang namanya data untuk uji coba. Maksudnya uji coba itu secara dari 96.000 tadi kita ambil sebagian sekitar 3.000-an ya, 2.000 sampai 3.000 data untuk kita jadikan data uji coba. Nah, itu ternyata datanya ya aspek-aspek itu kan nggak selalu muncul gitu. Nah, jadi kayak data serangan terhadap wanita itu juga jarang. Kemudian data tentang historis, aspek historis itu juga jarang. Jadi semakin dikit data, tentu saja kan semakin ketika kita menguji coba testing ya. Jadi tadi data latih, maksudnya data latih tadi kita testing itu kan semakin dikit data yang diuji kan semakin sulit untuk dianotasi secara otomatis. Nah, kayak gitu. Selain datanya juga banyak, kemudian juga datanya itu tidak imbang, kemudian bagaimana kita mencoba untuk menangani. Kalau di tweet itu kan bahasanya kan macam-macam ya, ada yang pakai bahasa informal ya kan, bahasa Jawa campur bahasa Indonesia kayak gitu. Kalimat-kalimat negatif kayak hinaan itu kan banyak. Jadi ya kita juga mencoba untuk menangani hal-hal tersebut. Jadi kemudian juga kayak kata-kata yang ada beberapa kata yang memang tidak bisa dideteksi gitu ya, entah itu karena kata baru atau kata slang. Jadi ya kita coba itu mana sih menggunakan metode apa sih yang tepat supaya bisa menganotasi dengan berbagai permasalahan tadi. Jadi kalau bahasa Jawa gitu nggak masuk Bu ya, nggak bisa masuk di itunya tadi, codingnya tadi. Iya, kalau bahasa Jawa memang ada perlakuan khusus gitu. Bahasa-bahasa lain juga bukan bahasa Indonesia gitu. Lalu metode yang dipakai ini apa Bu, yang dari memecahkan masalah tadi? Jadi ini saya coba untuk jelaskan sederhana ya. Jadi data metode yang dipakai itu pertama, kita kan macam-macam metode ya. Metodenya itu kan ada machine learning, ada deep learning. Jadi kita coba untuk machine learning itu kita coba macam-macam. Ada yang SVM, support vector machine, kemudian ada logistic regression, kemudian untuk deep learning ada BLSTM, GRU, dan ada juga Indobird tweet gitu ya. Jadi Indobird tweet itu memang khusus untuk menangani tweet berbahasa Indonesia. Jadi sudah ada khusus. Nah, kita itu mencoba mencari metode yang paling baik ya Mbak ya. Jadi di sini saya mencoba mana sih yang paling baik di machine learning, kemudian di transformer learning tadi apa yang paling baik. Nah, ini kita coba gabungkan. Kemudian selain ketika kita juga membuat kamus data. Jadi beberapa kata yang diduga tidak terdeteksi ya, tidak bisa dideteksi, itu kita buat kamusnya gitu. Oh, ini loh kamusnya aspek sosial itu iki loh biasanya sering kayak banjir, pemilu, presiden, itu kita coba untuk membuat kamusnya kayak gitu. Terus hasil dari riset ini apa Bu?
hasil dari ini. Jadi untuk hasilnya itu, jadi kita itu kan mencari yang terbaik ya, metode yang paling baik. Jadi kita akhirnya setelah diuji coba yang paling baik dari mesin learning itu support vektor mesin ya, support vektor mesin. Kemudian ada logistic regression. Jadi ini mampu menangani dataset yang besar, yang imbang lah, dia yang tidak imbang dia lebih stabil. Kemudian untuk Indobird tweet itu untuk tweet berbahasa Indonesia ya, karena dia cukup bagus untuk memahami konteks sebuah kalimat dibandingkan yang mesin learning tadi SVM sama logistic regression. Jadi kita coba gabungkan. Kemudian karena ada data yang nggak imbang tadi ya, jadi untuk menangani ketidakseimbangan data itu, di sini saya mencoba untuk menggunakan support vector mesin, sedangkan untuk logistic regression ini untuk dataset yang besar. Kita coba gabungkan dengan Indobird tweet. Nah, ternyata hasilnya itu kalau digabungkan itu namanya di assemble, Mbak. Jadi di assemble itu kayak digabungkan mana yang paling bagus. Jadi keunggulannya apa, kelemahannya jadi kita cari yang paling unggul ya, semua digabungkan. Intinya kayak Avenger gitu ya. cari yang paling bagus, yang paling unggul digabungkan. Kemudian kita tambahkan kamus data aspek tadi. Nah, ternyata hasilnya cukup baik gitu dibandingkan sendiri-sendiri tadi. Dibandingkan sendiri ya, walaupun memang nantinya memang masih perlu ada beberapa perbaikan ya, karena kamus datanya mungkin masih ada beberapa yang kurang kita masukkan gitu. Lalu temuan penting apa, Bu, dari riset ini? Temuan pentingnya ya itu tadi ya, ternyata kita membuat assemble dari atau Avenger biar lebih keren ya. Keren bahasanya Avenger. Jadi ternyata hasilnya itu cukup baik lah ketika kita assemble, kemudian ditambahkan kamus data tadi ya, ternyata ya dibandingkan sendiri-sendiri lebih bagus. Kemudian kita juga coba dari tadi kan awalnya 7 aspek ya, Mbak ya. 7 aspek. Data-data yang kurang ada itu kita hapus. Jadi kita hanya menganotasi 4 aspek yang paling tinggi, yang paling sering muncul, yang paling sering muncul. Ya, kita menggunakan metode assemble tadi ya cukup Avenger cukup baik juga ya. Ternyata cukup baik lah, masih intinya masih bisa jalan gitu ya. Yang paling tinggi? Yang paling, jadi akurasinya itu sekitar 90, rata-rata itu 92% gitu. Jadi dibandingkan untuk yang ya walaupun nggak jauh ya paling beda 2%. Nah, makanya itu untuk kedepannya nanti kita masih memikirkan gimana sih supaya persentasenya ini makin tinggi lagi gitu. Ya. Jadi ada pembeda gitu ya. Mengapa temuan ini penting secara keilmuan, Bu? Jadi secara keilmuan ini, jadi kalau ini penting saya rasa ya karena ini kan multi label ya. Kalau biasanya kalau ini untuk text mining ya, Mbak ya. Jadi text mining itu adalah ini temuan ini enggak hanya untuk klasifikasi danger speech juga, tapi mungkin bisa untuk klasifikasi yang membutuhkan beberapa perlunya anotasi secara otomatis atau klasifikasi secara otomatis yang aspeknya itu bisa muncul bebarengan. Jadi saya rasa itu penting, tapi memang perlu jadi bukan hanya untuk studi kasus danger speech saja, tapi juga untuk studi kasus yang membutuhkan multi label yang lain. Oke. Riset ini membantu menyelesaikan permasalahan SDGs yang mana, Bu? Kalau SDGs ini
SDGs. Jadi ini ya, Peace, Justice and Strong Institution ya, SDGs, SDG 16. Jadi membantu mencegah. Jadi aspek-aspek ini tadi kan muncul, apakah jika aspek itu tadi 2 atau lebih muncul itu kan dideteksi tweet itu berbahaya kayak gitu ya. Jadi dengan adanya deteksi ini diharapkan kan lebih mencegah ujaran kebencian. Jadi kalau misalnya ada ujaran kebencian di internet bisa cepat langsung dihapus secara gitu, kayak gitu. Langsung dihapus secara jadi lebih peace gitu ya. Peace. Apa implementasi lanjutan dari riset ini, Bu? Jadi bisa dipakai untuk ini sistem anotasi moderasi konten secara otomatis, kemudian untuk jadi text mining itu kan banyak ya. Jadi ada deteksi untuk danger speech ya, kemudian ada deteksi sarkasme, ada deteksi analisa sentimen ya, kemudian ada deteksi artikel. Jadi diharapkan itu memang bisa dipakai untuk hal tersebut ke depannya gitu. Menarik sekali, sangat menarik dari riset ini ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Mungkin ada closing statement dari Bu Yulian dari riset ini, Bu, atau mungkin untuk teman-teman yang di luar sana tentang ujaran kebencian. Ya, terima kasih banyak Mbak Irta. Jadi diharapkan ini penelitian ini kan memang untuk supaya, karena kan di internet itu kan banyak sekali ya ujaran kebencian. Sangat. Itu pun nggak hanya pemilu tapi ya macem-macem artis, main bola kemarin yang lagi tren itu banyak pelatih bola ya, banyak sekali. Jadi baca itu rasanya itu kan kayak nggak tenang gitu ya. Diharapkan dengan adanya deteksi otomatis ini kan kalau ada deteksi dini ujaran kebencian itu lebih cepat ditangani gitu, jadi supaya apalagi kalau ujaran kebenciannya itu sudah sampai ke provokasi. Nah, itu kan banyak ya, saya kira itu kan sangat berbahaya ya. Jadi ya saya harapkan memang untuk yang menggunakan media sosial juga ya. Jadi yang menggunakan media sosial itu gak gampang terprovokasi, maksudnya menyaring gitu ya. Menyaring semua informasi yang ada di internet. Sekarang video aja dipotong-potong, video dipotong-potong, viral terus provokasi gitu. Sangat bahaya itu. Di Twitter aja ya, bisa dipakai di Instagram. Iya, bisa dipakai yang berbasis teks gitu. Gitu ya. Terima kasih banyak Bu Yulian atas perbincangan hari ini. Sangat menarik sekali. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Irta.